Nanobubble. Anda mungkin pernah dengar istilah ini. Pertanyaannya, ini beneran terobosan sains atau cuma sekedar hype marketing? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba kupas tuntas, memisahkan mana yang fakta dan mana yang cuma fiksi. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin kedengarannya aneh. Coba deh bayangin, ada gelembung yang bukannya pecah dalam sedetik 2 detik, tapi bisa awet berbulan-bulan. Kedengarannya kayak fiksi ya, tapi ini beneran. Dan inilah premis utama dari teknologi nanobubble. Jadi, lihat deh perbedaannya. Di satu sisi kita punya gelembung biasa yang kita semua tahu, ya yang ngapung ke atas terus pop, pecah. Nah, di sisi lain, ini dia, sesuatu yang benar-benar beda. Nanobubble. Ukurannya super kecil, bahkan nggak kelihatan mata telanjang, dan yang paling gila, dia seolah-olah menentang hukum fisika yang kita pelajari. Jadi, nanobubble ini apaan sih sebenarnya? Kalau secara resmi, menurut standar ISO, nanobubble itu gelembung gas yang diameternya kecil banget, kurang dari 1000 nanometer. Biar gampang bayanginnya, itu 1000 kali lebih kecil dari sebutir pasir. Saking kecilnya, dia nggak ngapung dan pecah kayak gelembung biasa. Malah, dia tetap melayang di dalam air, perilakunya jadi lebih mirip partikel padat. Nah, disinilah letak paradoksnya, yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Soalnya, menurut hukum fisika klasik, gelembung sekecil ini tuh seharusnya nggak mungkin ada. Tekanan di dalamnya kan super besar, harusnya dia langsung larut dalam sepersekian detik. Tapi, nyatanya, mereka ada. Ini yang masih jadi perdebatan seru di dunia sains. Tapi, faktanya, nanobubble ini nyata dan bisa awet berbulan-bulan. Apa sih rahasianya? Ternyata ukurannya yang super mini itu justru memberinya kekuatan super. Yuk, kita lihat gimana sih gelembung kecil ini bisa punya properti yang, wow, besar banget. Coba kita bedah langsung ya perbandingannya. Lihat tabel ini. Ada 3 hal utama yang membedakan, tekanan di dalamnya, luas permukaannya, dan kemampuan transfer gas. Nah, 3 hal inilah kunci buat ngerti kenapa nanobubble ini spesial banget. Ini nih yang gokil. Tekanan di dalam satu nanobubble kecil itu bisa sampai 30 kali lipat tekanan udara yang kita rasain sekarang. Gila kan? Itu tekanan yang luar biasa besar untuk ukuran sekecil itu. Terus efeknya apa dengan tekanan sebesar itu? Nah, ini dia. Fisika unik ini bikin air yang ada nanobubble-nya jadi kayak gudang gas yang super efisien. Bayangin, air biasa itu paling cuma nampung sekitar 8 ppm oksigen, tapi air nanobubble bisa sampai 18 bahkan 28 ppm. Jauh banget kan bedanya? Oke, kemampuannya menyimpan oksigen emang kedengeran keren banget. Tapi pertanyaan besarnya, apakah ini beneran ada gunanya buat kesehatan kita? Nah, untuk jawab itu, kita harus lihat tangga bukti dalam dunia sains. Biar kita bisa misahin mana yang sudah terbukti kuat dan mana yang masih spekulasi. Jadi, dalam sains itu, nggak semua bukti diciptakan setara. Ada tingkatannya. Paling atas, paling kuat, itu bukti dari uji klinis ke banyak orang. Terus turun ke bawah, sampai yang paling lemah itu cuma sebatas teori atau cerita dari mulut ke mulut. Penting banget buat kita ngerti hierarki ini. Kita mulai dari puncak tangga ya. Bukti level A yang paling solid. Dan ya, ada aplikasi medis yang jelas dan terbukti. Udah bertahun-tahun loh, mitrobubble yang ukurannya sedikit lebih besar, itu disuntikkan ke pasien buat bikin hasil USG jadi jauh lebih jelas. Ini udah disetujui, udah dipakai luas. Jadi ini fakta, bukan opini. Oke, sekarang kita turun satu tingkat ke level B. Di sini buktinya lumayan menjanjikan. Ada studi-studi yang nunjukin kalau nanobubble oksigen dioleskan langsung ke luka, misalnya luka kronis pada penderita diabetes, itu bisa bantu proses penyembuhannya jadi lebih cepat. Masuk akal, karena dia nambahin pasokan oksigen ke jaringan yang luka. Nah, disinilah ceritanya jadi lebih rumit. Gimana dengan klaim-klaim yang lebih heboh? Misalnya, katanya cuma dengan berendam di air nanobubble bisa nyembuhin hipertensi. Di sini kita harus mulai hati-hati nih, misahin mana yang sudah ada buktinya dan mana yang masih sebatas harapan. Dan slide ini nunjukin poin yang super penting. Kita harus tanya, apa sih yang sebenarnya bekerja? Soalnya begini, berendam di air hangat aja tanpa nanobubble itu sudah terbukti dari puluhan studi bisa nurunin tekanan darah. Itu fakta. Pertanyaannya sekarang, kalau kita tambahin nanobubble, apakah ada manfaat ekstra? Nah, sampai saat ini jawabannya adalah belum terbukti.
Jadi, kalau kita balik lagi ke tangga bukti tadi, klaim soal berendam di air nanobubble bisa mengobati penyakit kayak hipertensi atau diabetes, itu posisinya ada di mana? Jawabannya ada di level C, buktinya masih lemah. Masih terbatas di studi-studi awal aja, belum ada uji klinis yang kuat ke manusia. Nah, celah antara bukti yang masih lemah sama potensi yang kelihatannya besar ini lahan subur buat marketing hype. Sekarang, yuk kita lihat beberapa klaim yang sering banget beredar dan kita bandingkan sama sainsnya. Contohnya klaim yang satu ini. Mungkin Anda pernah lihat di iklan, 400 kali lebih efektif dari sel darah merah buat bawa oksigen. Wah, kedengerannya kan canggih banget ya. Tapi, tunggu dulu. Menurut sains, perbandingan ini sama sekali nggak nyambung. Ini kayak ngebandingin apel sama durian. Kenapa? Karena cara kerjanya beda total. Nanobubble itu melarutkan gas ke air, sementara sel darah merah itu secara aktif mengikat oksigen. Dua mekanisme yang beda banget. Oke, klaim berikutnya yang juga sering muncul apalagi buat produk-produk spa atau bak mandi. Katanya, oksigen bisa masuk langsung ke darah lewat kulit. Lagi-lagi kalau kita lihat ilmu fisiologi dasar, klaim ini diragukan. Kulit kita itu kan benteng pertahanan utama tubuh. Lapisan paling luarnya itu didesain khusus buat jadi penghalang, buat mencegah benda asing masuk, termasuk gas. Jadi kemungkinannya kecil banget oksigen bisa masuk dalam jumlah besar lewat kulit. Oke, jadi setelah kita bedah semuanya, misahin antara sains dan hype, apa sih yang bisa kita simpulkan dengan pasti? Yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, nanobubble itu beneran ada. Ini fenomena nyata dengan fisika yang unik. Kedua, teknologinya terbukti berguna di dunia medis sebagai agen kontras USG. Ketiga, kita juga tahu pasti kalau terapi air hangat itu sendiri memang punya manfaat buat jantung. Tapi, nah ini poin pentingnya, manfaat tambahan dari nanobubble saat berendam untuk penyakit serius itu belum ada bukti kuatnya dari studi manusia. Dan terakhir, artinya banyak klaim-klaim komersial di luar sana yang ya belum didukung bukti ilmiah yang solid. Jadi, kesimpulannya gimana? Teknologi nanobubble ini jelas nyata dan potensinya sangat menarik. Tapi, kuncinya adalah kita harus jadi konsumen yang cerdas dan selalu bertanya, mana buktinya? Untuk saat ini, nanobubble itu ada di persimpangan jalan antara terapi masa depan yang menjanjikan dan ya gelembung hype. Sains masih terus bekerja untuk menemukan jawaban pastinya.